Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi pertemuan kedua, yaitu sistem basis data yang beranggotakan. Yang pertama, saya sendiri, yaitu ada Anissa Dina Maharani. Selanjutnya itu ada Agustina Putri. Selanjutnya itu ada Lutfia Fakhira. Selanjutnya ada Najla Nafisa Aulia. Dan selanjutnya ada Saskia Dwi Septiani. Selanjutnya tentang materi akan dibacakan oleh teman saya. Oke, jadi di sini ada table of contents, yaitu ada 3 materi yang akan diresum pada PPT ini. Yang pertama ada conceptual and physical models. Yang kedua ada entities, instance, attributes, and identifiers. Yang ketiga ada entity relationship modeling and ERDS. Oke, next slide boleh. Nah, pada physical and conceptual model, hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah mengetahui betapa pentingnya komunikasi dan pengumpulan informasi yang akurat. Apa sih pentingnya komunikasi dan pengumpulan informasi yang akurat? Yaitu bisa menghindari kesalahan dan kesalahpahaman dalam bisnis. Ya, kemudian menghemat waktu dan biaya dalam bisnis. Pemodelan data membantu mengidentifikasi kebutuhan informasi bisnis secara akurat sehingga bisa menghemat waktu dan biaya. Contohnya dalam bisnis yaitu bisa meningkatkan efisiensi pelayanan pelanggan di restoran cepat saji. Boleh next slide. Yang kedua ada perbedaan antara model konseptual dan implementasi fisik. Pada model konseptual, yaitu menangkap kebutuhan fungsional dan informasional bisnis. Juga fokus pada kebutuhan ideal bisnis tanpa mempertimbangkan implementasi fisik. Kemudian mengidentifikasi entitas penting dan hubungan antar entitas, tetapi tidak mencakup dan tidak mencantumkan atribut spesifik atau UID. Kemudian pada model fisik merupakan perpanjangan dari model logis yang menguraikan bagaimana objek-objek tersebut diimplementasikan dalam basis data fisik. Juga menyertakan struktur tabel, tipe data, indeks, dan lain-lain seperti kunci primer dan kunci asing. Boleh next slide. Nah, ada 5 alasan untuk membangun model konseptual. Yang pertama yaitu menjelaskan kebutuhan informasi bisnis secara detail, kemudian memfasilitasi diskusi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Yang ketiga, menghindari kesalahpahaman dan kesalahan dalam pengembangan basis data. Dan yang keempat, menjadi dokumentasi sistem yang ideal untuk bisnis. Kemudian yang terakhir itu memberikan dasar yang kuat untuk desain basis data fisik. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh model konseptual dan fisik, di mana model konseptual itu adalah diagram hubungan ERD yang menggambarkan identitas bisnis dan hubungan antar entitas tanpa memperhatikan bagaimana itu akan diimplementasikan atau diterapkan dalam kehidupan. Yang kedua yaitu model fisik. Model fisik ini dapat berupa implementasi tabel, kolom, kunci primer, dan kunci asing dalam basis data relasional yang nyata. Next slide. Kemudian terdapat entitas, instance, atribut, dan identifiers, di mana entitas itu memiliki fungsi, yaitu fungsinya yang pertama yaitu mengatur dan mengklasifikasikan data untuk memahami informasi. Karena entitas itu berfungsi untuk mengambil kesimpulan yang akan menampilkan fakta-fakta yang secara acak. Kemudian yang kedua, dunia modern membutuhkan struktur dalam pengelolaan data. Semakin berkembangnya dunia, maka dunia akan membutuhkan
cara mengelola data yang banyak, sehingga dengan menggunakan entitas menjadi lebih mudah. Yang ketiga yaitu pentingnya memahami entitas dalam pengelolaan data. Yang keempat, adapun implementasi entitas yaitu pengelolaan data sekolah, baik itu data siswa, guru, kuliah ruang, ataupun nilai. Yang kedua yaitu atribut. Atribut ini akan memberikan informasi yang lebih spesifik, yaitu spesifiknya itu lebih khusus gitu. Kemudian atribut ini membantu kita dalam membedakan setiap contoh entitas, seperti mencantumkan item pesanan di restoran untuk menghitung tagihan ataupun mengidentifikasi laporan penjualan tertentu dari daftar laporan. Kemudian yang ketiga, pengidentifikasian unik, di mana pengidentifikasian unik ini mempelajari tentang pengenalan unik yang akan membedakan dirinya dengan entitas yang lainnya, seperti entitas siswa, CD, atau transaksi yang memiliki karakteristik yang membuatnya berbeda dari yang lainnya. Next slide. Apa sih entitas itu? Entitas itu adalah sesuatu yang penting bagi bisnis yang datanya harus diketahui dari suatu kejadian tunggal dari sebuah entitas. Contohnya itu seekor dalmatian, seekor kucing siam, dan seekor sapi, dan seekor babi itu digolongkan menjadi hewan. Sedangkan mobil konvertif, sedan, dan stasiun wagon digolongkan menjadi golongan motor. Kemudian ciri-ciri entitas itu ada yang pertama itu berwujud seperti orang ataupun produk, kemudian yang kedua tidak berwujud seperti tingkat keterampilan, dan yang ketiga yaitu suatu acara seperti konser. Next slide. Lanjut, apa itu atribut? Nah, jadi untuk mewakili sesuatu yang penting bagi bisnis berupa informasi spesifik yang membantu menjelaskan, mengukur, kualifikasi, mengklasifikasikan, dan tentukan entitas yang memiliki satu nilai atau tipe data atau format. Contohnya seperti transaksi, yaitu terdapat jumlah, tanggal, dan tanggal transaksi. Lalu mobil itu contohnya seperti terdapat model, berat, harga, katalog. Nah, atribut ini terbagi menjadi dua, yaitu atribut yang mudah menguap atau nilai yang terus berubah seperti usia. Yang kedua itu atribut non-volatil atau jarang berubah seperti tanggal pemesanan. Terus terdapat nilai-nilai atribut, yaitu pertama atribut wajib. Misalnya, di sebagian besar bisnis yang melacak informasi pribadi, nama diperlukan. Nah, nama seringkali merupakan atribut wajib. Ini karena nama adalah identifikasi dasar yang diperlukan untuk membedakan individu. Yang kedua, itu ada atribut opsional, berisi nilai atau dibiarkan. Misalnya, nomor ponsel seringkali bersifat opsional, kecuali pada aplikasi seluler atau nirkabel. Nah, mungkin merupakan atribut opsional dalam berbagai sistem bisnis, meskipun berguna tidak selalu diperlukan, terutama jika aplikasi ini tidak bergantung pada informasi kontak tersebut. Lalu terdapat employee atau karyawan, memodelkan sistem sumber daya manusia yang memiliki entitas untuk menyimpan data untuk setiap pekerja. Lalu pengidentifikasi, karyawan mempunyai pengenal unik atau UID. UID ini adalah atribut tunggal atau kombinasi beberapa atribut yang membedakan satu karyawan dengan karyawan lainnya. Selanjutnya Entity Relationship Model and Entity Relationship Diagram. Implementation free itu adalah model data konseptual yang harus konsisten dan valid tanpa terikat pada jenis database atau metode penyimpanan yang digunakan. Metode ini dirancang untuk tetap berlaku di berbagai sistem penyimpanan, baik itu database, relasional, hierarkis, atau
arsip fisik. Tujuannya adalah agar desain model tetap relevan dan dapat diandalkan meskipun teknologi atau media penyimpanan data berubah. Next. Selanjutnya, entity relationship model adalah suatu representasi yang mencakup data, entitas, atribut, dan hubungan antar entitas yang penting dalam sistem. Model ini memberikan informasi latar belakang seperti deskripsi entitas, tipe data, dan batasan-batasan yang berlaku. Meskipun diagram ini tidak selalu dibutuhkan, biasanya sangat membantu untuk memvisualkan dan memahami struktur data secara lebih jelas. Tujuan entity diagram modeling itu yang pertama menangkap semua data yang diperlukan, yang kedua memastikan bahwa data hanya muncul sekali, yang ketiga tidak memodelkan data yang dapat diturunkan oleh data lain, yang keempat menempatkan data di lokasi yang logis dan dapat diprediksi. Yang selanjutnya, entity relationship diagram adalah alat visual yang digunakan untuk menggambarkan entitas, atribut, dan hubungan antar entitas dalam suatu sistem informasi. Entitas itu seperti mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Atribut itu seperti nama, NIM, atau kode mata kuliah. Hubungan antar entitas itu mata kuliah yang diambil, mata kuliah yang diajarkan. ERD dapat membantu kita merancang, memahami, dan memvisualisasikan bagaimana data saling terhubung dalam sistem informasi yang kompleks, sehingga memudahkan dalam proses desain dan implementasi basis data. Oke, selanjutnya itu ada entity relationship modeling and entity relationship diagram. Jadi dalam konteks perkuliahan, ERD digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entitas sekuliah. Mahasiswa yang terhubung dengan mata kuliah yang diambil, dosen terhubung dengan mata kuliah yang diajar, dan jadwal kuliah mencakup waktu dan lokasi kelas. IRD memudahkan visualisasi, pengorganisasian, dan manajemen data akademik. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.